Assalamualaikum, hai semua. Kali ini masakan yang mau bikin ide usaha perdonatan lagi. Tapi yang jadi spesial kali ini, masakan yang mau bikin donat cuma pakai satu tepung, yaitu tepung terigu protein tinggi. Nah, gimana hasilnya dan apa aja bahannya serta cara pembuatannya? Yuk simak videonya sampai selesai dan pastikan kalian semua sudah subscribe. Langkah yang pertama, aku mau aktifin raginya dulu karena ragi ini udah aku buka dari beberapa hari yang lalu ya. Kemudian masukkan 1 sendok teh ragi instan, seperempat sendok teh gula pasir, dan sekitar 25 ml air hangat. Aduk sampai tercampur rata, tutup, dan ini kita diamkan 5-7 menit. Dan bahan yang lain, 250 gram tepung terigu protein tinggi, aku pakai cakra kembar. Kemudian tambahkan dengan 4 sendok teh baking powder dan 3 sendok makan gula pasir. Lanjut tambahkan dengan sekitar seperempat sendok teh bread infuser ya, bahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Di sini aku cuma menggunakan sendok kecil. Lanjut tambahkan dengan seperempat sendok teh vanili bubuk. Telurnya aku pakai 1 butir telur utuh dan 1 butir kuning telur. Aduk lagi sampai menggumpal gini. Nah, ini larutan ragi yang udah kita aktifin tadi. Alhamdulillah raginya masih aktif, tandanya ini masih berbusa kayak gini. Nah, kalau ragi teman-teman gak berbusa kayak gini, harap ganti dengan ragi yang baru ya. Kemudian adonan ini kita mixer dengan kecepatan rendah sambil dituangkan air dingin sedikit demi sedikit. Air dingin yang baru keluar dari kulkas ya. Penggunaan air 90-100 ml. Nah, itu nggak selalu melulu 90-100 ml, bisa jadi kurang atau lebih tergantung dengan kelembapan tepung yang teman-teman gunakan. Sesuaikan aja. Kalau udah dirasa lembek kayak gini, hentikan penambahan air. Nah, ini udah di mixer sampai setengah kalis, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan margarin dan seperempat sendok teh garam. Mixer lagi supaya adonannya benar-benar kalis ya dan mulus. Untuk memudahkan mixer dengan kecepatan rendah di awal sekitar 3 menit, kemudian naikkan dengan kecepatan yang tinggi. Untuk gerakan mixernya jangan dilawan agar spiralnya nggak cepat patah. Jadi ini aku cuma pakai 1 spiral. Lah, ini udah adonannya udah kali sekitar 15 menitan aku mixer tadi. Kalau di rentangan kayak gini, dia itu membentuk lapisan tipis. Dengan menggunakan tangan, jangan lupa tangannya diberi minyak ataupun tepung ya. Tapi saran aku lebih baik teman-teman gunakan tepung, jangan gunakan minyak atau margarin. Kenapa? Nanti biar hasilnya nggak terlalu berminyak ya, atau donatnya nggak terlalu menyerap minyak. Saran aku seperti itu. Jadi gunakan tepung buat taburan agar adonannya nggak lengket. Ini aku udah terlanjur pakai margarin, ya udah lanjut aja. Nah, ini akan aku bagi sekitar 36 graman satu dough ya, atau satu adonan. Kalau teman-teman nggak mau ditimbang, boleh ya dibagi aja sama rata. Pada awalnya adonan ini hasilnya dapatnya 13 dough ditambah 1 dough yang kecil ya, sekitar 15 graman. Nah, nanti setelah dicetak dan di cutting itu nambah lagi 4 dough ya. Jadi hasil keseluruhannya sekitar 18 dough ya. Itu di luar yang kecil-kecil. Nah, setelah ditimbang langsung aja kita rounding. Jadi nggak kita diem-diemin dulu ya, langsung di rounding dan dibulat-bulatkan sampai mulus seperti ini. Setelah itu baru kita istirahatkan sekitar 15 menit. Oke, di sini teman-teman bisa menutupnya dengan kain ataupun plastik. Nah, ini udah 15 menitan, kita buka, kemudian lanjut kita akan digasing. Siapkan 1 serbet kecil atau kain yang kita lipat kecil seperti ini, taburi dengan sedikit tepung. Ambil adonan yang pertama, kita rounding secara berurutan ya. Kemudian taburi permukaan donat dengan tepung dan tekan-tekan sekitar 2-3 kali menggunakan scraper seperti ini. Nah, ini akan kita susun lagi di atas nampan yang udah kita taburi dengan tepung seperti ini. Lakukan secara berurutan sampai adonan donatnya habis. Jadi intinya pada video kali ini aku menggunakan atau melakukan 2 kali degassing ya. Jadi degassing yang pertama cukup aku tekan kayak gini, terus taruh di nampan, jadi nggak langsung dicetak. Nah, kalau dicetaknya nanti pas degassing yang kedua. Ya, aku degassing ini penting banget untuk mengeluarkan udara yang masih terperangkap di dalam adonan. Jadi pas digoreng dia itu nggak
rundung gitu. Nanti pas mateng dia pun nggak mempis. Nah, ini udah selesai untuk digasing yang pertama. Kita istirahatkan lagi selama 15 menit. Oke, nah ini udah selesai 15 menit. Kita buka lagi penutupnya dan dia donatnya udah mulai agak mengembang. Nah, lanjut kita lakukan degasing yang kedua. Siapkan serbet yang tadi kita pakai untuk degasing yang pertama. Nah, taburi lagi dengan tepung seperti yang tadi ya. Bedanya untuk degasing yang kedua ini langsung kita cetak dengan cutter donat. Nah, lakukan degasing yang kedua ini sesuai dengan urutan yang pertama tadi. Jadi nggak yang lompat-lompat gitu ya. Adonan donat yang kita digasing pertama tetap kita digasing pertama, jadi sesuai dengan urutan. Ambil donat yang pertama kita digasing tadi, kemudian kita taburi dengan sedikit tepung dan kita tekan-tekan menggunakan scraper. Dua kali atau 3 kali aja, ditekan santai aja seperti ini. Usahakan sampai udaranya benar-benar keluar ya. Nah, lanjut ini akan kita cutter dengan cutter donat. Jangan lupa cutter donatnya dibaluri dulu dengan tepung biar nggak lengket. Teman-teman bisa menggunakan cutter donat dengan model lain ya, bisa model kayu, model plastikan kayak aku gini. Hasil sisaan dari cutteran donat itu jangan dibuang ya, dikumpulin aja di dalam mangkok. Oke, lanjut siapkan kertas nasi atau alas donat kalau teman-teman punya, taburi dengan sedikit tepung, kemudian taruh adonan donat di atasnya. Ini akan kita sisihkan dulu. Dan tepungnya nggak apa-apa lebih banyak ya, biar nanti pas diangkat donatnya nggak lengket di dasar alasnya. Nah, lanjutkan sampai donatnya selesai semua kita digasing yang kedua. Oke, ini sisa-sisa dari adonannya. Ini akan kita mixer sedikit, tapi kalau lebih padat dia tambahin sedikit susu cair juga nggak apa-apa. Kalau nggak punya susu cair, kasih sedikit air dingin. Lanjut ini dok yang udah kita digasing yang kedua, kita proofing selama 45 sampai 60 menit atau sesuaikan dengan suhu sekitar. Proofing sambil ditutup dengan kain ataupun plastik ya. Alhamdulillah ini udah selesai di proofing sekitar 50 menit dan aku buka semua tutupnya, angin-anginkan. Nah, ini contoh donat yang siap untuk digoreng atau masa proofingnya udah selesai. Ditekan dengan jari dia itu meninggalkan bekas, cuma dia akan kembali perlahan-lahan seperti semula. Nah, ini siap kita goreng ya. Proofing di setiap kita itu beda-beda. Kadang kalau di daerah teman-teman dingin, otomatis waktu proofingnya akan jadi lebih lama, juga sebaliknya. Nah, lanjut ini siapkan minyak untuk menggoreng. Ini udah aku campur dengan minyak padat ya. Akan menggoreng donat dengan menggunakan minyak yang banyak. Si kakak udah siap bantuin, dia udah ngeluarin donat, udah diangkat-angkatin, masya Allah, udah disiapin juga lidihnya. Pokoknya ada anak-anak itu antusias banget kalau kita mau goreng donat. Goreng donat di minyak yang panas sekitar 160 sampai 170, jadi nggak yang terlalu panas. Tandanya adonan donat masuk minyaknya itu nggak gelembung-gelembung, gejolak-gejolak gitu, nggak riuh banget. Nah, kalau bagian bawahnya udah mulai kecoklatan atau kekuningan kayak gini, boleh dibalik. Teman-teman bisa menggunakan sutil ataupun tusukan sate seperti ini. Jadi kali ini aku pakai teknik yang cukup 1 kali balik aja. Entah kenapa aku cocok dengan teknik ini. Aku pernah pakai teknik yang 2 kali balik, entah kenapa white ringnya itu nggak muncul, jadi kayak nggak bagus aja gitu. Kalau udah matang di kedua sisinya, ini kita angkat, kita hentak-hentakan sebelum taruh di cooling rack atau alas roti ya. Tujuannya agar nggak terlalu menyerap minyak dan dia itu nggak kempis atau nggak mempis setelah ditaruh kayak gini. Oke, lanjutkan sampai donatnya habis digoreng semua. Untuk penampakan donat yang baru dibalik, otomatis minyaknya akan bergelembung-gelembung kayak gini ya, meskipun dengan api yang sedang cenderung kecil. Jadi ini nggak apa-apa, palingan cuma sebentar aja. Nah, kalau donatnya udah minyaknya udah tenang kayak gini, terus bagian bawahnya udah kecoklatan, ini kita angkat. Nah, untuk tirisan minyaknya teman-teman boleh pakai cooling rack ataupun cuma pakai kertas seperti ini. Alhamdulillah seperti ini penampakan donat yang udah selesai kita goreng. Nah,
Ini dia penampakan sisaan dari donat yang udah aku mixer tadi, sekitar 4 bijian ya. Nah lanjut, karena aku mau bikin bomboloni otomatis aku harus bolongin dulu tengahnya. Ini aku bolongin pakai ujung sendok aja seperti ini ya. Teman-teman bisa menggunakan sumpit ataupun kayu kecil. Bolongi donat sampai semuanya selesai. Lanjut taburi dengan gula halus atau gula donat. Nah kali ini aku pakai gula halus yang ditambahkan dengan susu bubuk biar ada rasa milky-nya gitu. Ditaburi, susun langsung di atas loyang seperti ini. Alhamdulillah semuanya udah tersusun dengan rapi, udah dibolongin, udah dibedakin. Nah ini ada sisaan sedikit, aku tabur-taburin aja di atasnya seperti ini. Kalau nggak ditaburin juga nggak apa-apa, ini biar lebih cantik aja. Nah lanjut akan kita isi dengan selai coklat. Selai coklatnya udah aku masukin ke dalam plastik baby wax sebelumnya untuk memudahkan memasukkan selai coklatnya ke dalam donat. Alhamdulillah udah selesai semuanya, dan ini siap kita santap ataupun kita jual. Alhamdulillah donat bomboloni coklatnya udah jadi dan ini siap kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah coklatnya lumer dan ini donatnya lembut banget. Cuma kekurangannya karena aku cuma pakai protein tinggi, rasanya agak beda di lidah aku karena aku bikin donat biasanya perpaduan antara protein tinggi dan protein sedang gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau coba silahkan. Setelah aku gigit dan ternyata lebih enakan itu dicampur ya antara protein tinggi dengan protein sedang, jadi donatnya itu agak padat gitu. Tapi ini donatnya masih lembut dan gak yang gersang banget gitu. Bagian atasnya agak sedikit berminyak, mungkin karena tadi aku olesinnya pakai margarin. Oke, jadi kalau adonannya lengket, jadi usahakan baluran tangannya atau alas kerjanya pakai tepung. Nah itu sih menurut pengalaman aku, boleh teman-teman praktekin, boleh teman-teman recook. Nah ini dia hasil donat bomboloni dengan satu tepung. Oke, sekian dulu video dari aku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya. Insya Allah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita. Assalamualaikum.